Maxon Wu, si tabib ajaib. Bab 57, Johnson Wang, kontraktor. Maxon Wu berlatih keras sepanjang malam, dan keesokan paginya, Stella Zhu meminta pelayan untuk membuatkan sarapan. Nafsu makan Maxon Wu sangat mencengangkan, satu orang akan memakan makanan 4 atau 5 orang. Setelah makan, Maxon Wu mengantar Nelly Wu ke sekolah. Dalam perjalanan, dia bertanya apakah Rose Wang masih menggertaknya. Jawaban Nelly Wu mengejutkannya. Rose Wang menyanjung Nelly Wu setiap hari sekarang, dan secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah sahabat karib Nelly Wu, dan siapapun yang tidak berurusan dengan Nelly Wu adalah musuhnya. Maxon Wu mengangguk, mengetahui bahwa ini harus dijelaskan oleh orang tua Rose Wang. Sesampainya di sekolah, Nelly Wu turun dari mobil, dan seorang pria berjalan di sampingnya. Itu adalah ayah Rose Wang, Johnson Wang. Johnson Wang telah menjaga gerbang sekolah selama beberapa hari terakhir, hanya ingin melihat Maxon Wu, dan dia akhirnya bertemu dengannya hari ini. Dia segera bergegas, dengan kata-kata yang menyanjung dan menyenangkan di wajahnya. "Tuan Wu, kamu datang lebih awal." Maxon Wu meliriknya dengan ringan dan berkata pada Nelly Wu, "Belajar dengan giat." Nelly Wu menanggapi dan melompat ke gerbang sekolah. Dia kembali menatap Johnson Wang dan bertanya, "Apakah ada urusan denganku?" Johnson Wang tersenyum dan berkata, "Tuan Wu, sekali lagi aku minta maaf. Aku salah terakhir kali. Aku salah." Maxon Wu menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Adik iparmu, yang merupakan wakil direktur, telah diselidiki." Johnson Wang tampak malu dan berkata, "Ia telah diskors." Maxon Wu berkata, "Jika melakukan kesalahan, seseorang harus dihukumkan." Itu benar. Johnson Wang mengangguk lagi, dan isi perutnya penuh penyesalan. Mengapa dia memprovokasi tuan ini? Maxon Wu berkata, "Kamu adalah seorang kontraktor, dan aku kebetulan sedang membangun sebuah villa. Kamu dapat membantuku dengan penyediaan bahan." Mata Johnson Wang tiba-tiba menyala dan berkata, "Tuan Wu jangan khawatir, masalah ini akan aku tangani." Maxon Wu tidak tahu banyak tentang membangun rumah. Dia bertanya, "Aku ingin membangun villa, perusahaan konstruksi seperti apa yang harus aku temukan?" Johnson Wang berkata dengan cepat, "Tuan Wu, semuanya sudah aku tanggung. Aku akan mengatur gambar, tim teknik, dan bahan untukmu." Maxon Wu tersenyum, "Benarkah? Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Datang dan lihat pemandangannya bersamaku." Johnson Wang masuk ke mobil Maxon Wu, keduanya datang ke rumah tua. Mengetahui bahwa Maxon Wu akan menghancurkan 4 halaman dan membangun sebuah villa di sini, Johnson Wang yang terbiasa dengan proyek, segera memberikan saran. "Tuan Wu, tempat ini luasnya sekitar 1000 meter persegi. Aku sarankan membangun villa 3 lantai dengan halaman di depan dan ruang terbuka di belakang." Maxon Wu mengangguk, "Minta seseorang untuk menggambar terlebih dahulu, aku akan melihat apakah itu dapat digunakan. Ngomong-ngomong, aku akan menyimpan pohon pagoda tua ini." Johnson Wang melirik pohon pagoda dan berkata sambil tersenyum, "Dalam posisi ini, pagar listrik dapat dirancang untuk menutupi pohon pagoda." Ketika Maxon Wu menanyakan biaya membangun rumah, Johnson Wang berkata, "Jika biaya membangun rumah, kamu menggunakan bahan terbaik, itu tidak akan melebihi 5000 meter persegi. Jika ingin mendekorasinya, itu dapat dipasang pada 1000 atau 100.000. Maxon Wu memikirkannya dan berkata, "Tentu saja dekorasi. Johnson Wang, aku telah merenovasi banyak villa temanku.
Jika aku menghitungnya secara konservatif pada 10.000, itu akan menjadi 15.000. Luas bangunan sekitar 12.000, dan total harga sekitar 18 juta. Maxon Woo tiba-tiba merasa bahwa itu terlalu mahal, dan uang yang dimilikinya hanya lebih dari 20 juta. Setelah memikirkannya, dia berkata, bahan apa yang digunakan untuk dekorasi yang begitu mahal? Johnson Wang, itu tergantung selera dan gayamu. Misalnya, beberapa orang menggunakan mahoni, kayu hitam, atau bahkan batu giok bermutu tinggi. Maxon Woo melambaikan tangannya, lupakan saja, bangun rumah dulu, bicarakan dekorasinya nanti. Johnson Wang melihat sekeliling lagi dan membuat banyak saran. Maxon Woo berpikir itu sangat berguna, jadi dia berkata, masalah ini selesai, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Johnson Wang sangat gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih Tuan Wu telah memberiku kesempatan, aku pasti akan bekerja keras. Johnson Wang ini sangat gesit, mengambil alih pekerjaan pembongkaran rumah, mengatakan bahwa pembangunannya bisa dimulai besok. Maxon Woo tidak punya waktu untuk mengurusnya, jadi dia menyerahkan semuanya padanya. Setelah Johnson Wang pergi, yang lain kembali ke villa. Ketika ibunya akan pergi keluar, dia bertanya bahwa dia akan membeli ikan dan ingin merebus ikan untuk dimakan Maxon Woo. Maxon Woo segera berkata, Bu, jangan beli ikan, aku akan menangkap beberapa. Lenny Zhang memelototinya, omong kosong apa, di mana kamu akan menangkap ikan? Maxon Woo tersenyum, jangan khawatir tentang itu, aku akan segera datang. Dia mengambil pancing dan ember, dan hendak menangkap ikan. Stella Zhu penasaran dan mengikuti. Villa keluarga Zhu disebut Dong Lake nomor 3. Area ini adalah semua area Villa Dong Lake. Ada sebuah danau di kejauhan, dan namanya adalah Small Dong Lake. Ada taman yang dibangun di sepanjang tepi Small Dong Lake, yang sangat ramai, pria dan wanita tua suka berolahraga di sini. Pukul 8 pagi, masih banyak orang yang berjalan di tepi danau. Pada saat ini, Small Dong Lake ditutupi dengan daun teratai, dan banyak ikan berenang di bawah daun teratai. Maxon Woo meliriknya dan bertanya pada Stella Zhu, Stella, jenis ikan apa yang ingin kamu makan? Stella Zhu berkata, apakah ada ikan mandarin? Maxon Woo tersenyum, berjalan ke pantai dan berdiri sebentar. Melihat tidak ada orang di kiri atau kanan, dia mengambil pancing dan melemparnya ke dalam air, dan dia mengambil ikan mandarin dan dengan akurat jatuh ke dalam ember. Ikan mandarin ini gemuk dan besar, dengan berat setidaknya 6 kilogram. Stella Zhu memandang dengan kagum dan berkata, Kakak Wu, kamu terlalu kuat, tangkap yang lain. Maxon Woo menangkap 5 ikan berturut-turut, dan setiap ikan memiliki berat lebih dari 4 kilogram. Dia puas dan berkata, ayo, pulang dan makan ikan. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka melihat sebuah mobil diparkir di sana. Stella Zhu sangat gembira dan berkata, ayahku ada di sini. Ketika Bobby Zhu baru saja tiba, dia sedang berbicara dengan Hans Zhu di kamar. Ketika dia melihat Maxon Woo, dia buru-buru berkata, Maxon Woo, kamu telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Kesehatan ayahku jauh lebih baik. Maxon Woo mengangguk, Paman, sama-sama. Cedera kakek hampir pulih, dan dia akan sembuh total dengan meminum sup obat selama beberapa hari kemudian. Bobby Zhu mengangguk dan berkata, bagus sekali. Bobby Zhu tampak bahagia, tetapi ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Maxon Woo bertanya, apakah Paman ada masalah? Bobby Zhu tersenyum ringan,
bukan apa-apa, itu hanya pemindahan normal di tempat kerja. Hans Zhu segera berkata, pemindahan yang normal. Ini telah menempatkanmu di tempat yang dingin. Kemudian dia berkata kepada Maxon Wu, benar, Bobby tidak memiliki yayasan, jadi dia harus dipindahkan untuk bekerja di agensi tertentu di provinsi ini. Itu pekerjaan kosong. Terus terang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk masa depan. Tapi tidak apa-apa juga. Kerja keras, dan penghasilannya tidak tinggi, jadi lebih baik mengundurkan diri dan membantuku mengelola industri. Bobby Zhu berkata dengan ringan, ayah, aku masih berharap untuk melakukan sesuatu yang praktis. Tidak masalah jika bekerja keras, tidak masalah jika penghasilan tidak tinggi, bagaimanapun, keluarga kami tidak buruk dalam masalah keuangan. Hans Zhu menggelengkan kepalanya, kamu. Jika kamu mendengarkanku dan melarikan diri, kamu tidak akan sampai pada titik ini. Stella Zhu berkata kepada Maxon Wu, ayahku selalu berkata bahwa dia harus dipromosikan berdasarkan kemampuannya. Sepertinya keputusannya salah. Mendengar apa yang dikatakannya, Maxon Wu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi ambisi Bobby Zhu. Dia berpikir sejenak dan berkata, jika paman punya waktu, ayo pergi ke ibu kota provinsi. Bobby Zhu terkejut dan bertanya, apakah ada yang perlu kamu lakukan di ibu kota provinsi? Maxon Wu, aku telah menyembuhkan penyakit Tuan Besar Su sebelumnya, dan aku akan pergi untuk konsultasi dalam beberapa hari. Bobby Zhu terkejut dan langsung mengerti apa yang dimaksud Maxon Wu. Tuan kedua dan ketiga dari keluarga Su masing-masing adalah tokoh nomor 2 dan nomor 3 di Provinsi K. Jika dia bisa bertemu mereka, masa depannya mungkin memiliki titik balik. Bab 58, Harapan dan Keputusasaan. Dia menatap Maxon Wu dan buru-buru bertanya, apakah bos kedua akan menemuiku? Maxon Wu tersenyum dan berkata, tanya saja sendiri dan kamu akan tahu. Jadi dia menelepon Yefri Su, dan setelah beberapa obrolan, dia berkata, kakak ketiga, aku akan pergi ke pria tua itu untuk konsultasi lanjutan dalam beberapa hari. Menurutmu hari apa yang cocok? Yefri Su tersenyum dan berkata, bisa kapan saja. Ngomong-ngomong, lusa adalah waktu untuk reuni keluarga kita, dan aku akan berada di rumah hari itu. Jika nyaman untukmu, datanglah lusa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Maxon Wu, oke, kalau begitu lusa. Kakak ketiga, aku ingin membawa seorang teman ke sana. Dia adalah kepala kota Yunding. Yefri Su berkata, oke, tapi bosku memiliki temperamen yang buruk. Kamu sebaiknya mencari alasan yang lebih baik. Maxon Wu tersenyum dan berkata, oke. Menutup telepon, dia berkata, paman, mari kita pergi ke ibu kota provinsi lusa. Bobby Zhu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Maxon Wu, terima kasih. Tidak masalah. Tapi paman harus memikirkan alasan untuk menemuinya, katanya. Bobby Zhu mengangguk, aku mengerti, aku akan memikirkannya. Setelah beberapa obrolan, Maxon Wu pergi ke halaman belakang untuk berlatih seni bela diri. Setelah berhari-hari berlatih, naga kecil di kedua kakinya secara bertahap semakin sempurna, dan dia merasa bahwa dia akan dapat menerobos dalam 2 hari ini, jadi dia harus berlatih lebih banyak. Pada saat yang sama, ia terus membuka meridian sekunder. Meridian ini sangat kompleks dan menghubungkan organ-organ internal, sehingga sulit untuk dibuka. Diperkirakan secara konservatif bahwa ini akan memakan waktu 1 bulan.
Pada siang hari, Leni Zhang membuat seluruh hidangan dengan ikan, termasuk goreng kering dan rebus. Ikan mandarin yang dibuat sangat lezat, dan bahkan Bobby Zhu memujinya. Setelah makan, Hans Zhu berkata bahwa dia ingin kembali ke ibu kota provinsi. Pertama, bisnisnya tidak dapat dipisahkan darinya, dan kedua, tubuhnya hampir pulih sekarang, dan dia ingin bergerak sedikit. Maxon Wu kemudian memberinya resep lain dan memintanya untuk meminumnya setiap hari dan minum obat tepat waktu. Segera setelah itu, Bobby Zhu secara pribadi mengirim Hans Zhu kembali ke ibu kota provinsi. Stella Zhu tidak pergi, dia ingin tinggal dan bertanya pada Maxon Wu tentang seni bela diri. Pada saat ini, di unit perawatan intensif Rumah Sakit Rakyat Kabupaten, Hubert Song hampir mati. Hidupnya lebih buruk daripada kematian akhir-akhir ini. Jika bukan karena ventilator, dia bahkan tidak akan bisa bertahan. Di samping tempat tidur, istri Hubert Song memandang pria ini dengan dingin, berharap dia akan segera mati, sehingga dia dapat mengambil alih properti keluarga Song dan kemudian pergi jauh dengan teman baiknya. Hubert Song tidak bisa berbicara, hanya matanya yang bisa berputar. Dia telah menjalani setengah hidupnya dan bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang salah dengan istrinya. Sayang sekali dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dia hanya bisa menatapnya dengan tajam, mengutuk 1000 kali di dalam hatinya. Istri Hubert Song sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan, dan berkata dengan ringan, "Hubert, putra kita belum pulih. Keadaanmu seperti ini sekarang, dan ibuku menderita demensia. Keluarga ini semua didukung olehku, hanya seorang diri, dan aku terlalu lelah. Hubert, kamu tidak perlu menebusnya, santai saja." Hubert Song masih memelototinya dengan tajam, dan kemudian menggerakkan matanya ke atas, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, matanya bersinar. Istri Hubert Song tertegun sejenak, dia melihat ke belakang dan berteriak ketakutan. Dia melihat seorang pria jangkung dalam kostum aneh yang terbuat dari bulu burung dan kulit binatang, dengan untaian kerangka bayi seukuran kepalan tangan di lehernya, rambut acak-acakan, kulit gelap, dan bau aneh. Pria itu mengabaikan wanita itu. Dia datang ke Hubert Song dan meletakkan tangannya di jakunnya. Hubert Song batuk seteguk dahak dan langsung dapat berbicara. Dia segera bertanya, "Apakah kamu Master Liam Na?" Orang yang datang adalah Liam Na, kakak laki-laki Moacha yang dipukuli sampai mati oleh Maxon Wu, dan guru besar yang terkenal di daerah Angkor di Asia Tenggara. Liam Na bertanya dengan nada datar, "Di mana orang yang membunuh Moacha?" Suaranya serak, dan terdengar sangat tidak nyaman, seperti suara logam dan kaca yang saling bergesekan. Mata Hubert Song berbinar dan berkata, "Master Liam Na, orang yang membunuh Moacha adalah Maxon Wu. Dia ada di daerah ini. Aku bisa meminta seseorang membawamu untuk menemukannya. Master, tolong selamatkan aku dulu." Liam Na melirik Hubert Song dan berkata, "Kamu terluka parah." Hubert Song buru-buru bertanya, "Bisakah Master menyembuhkanku? Aku sangat kesakitan sekarang, takdirku lebih buruk daripada kematian." Liam Na menggelengkan kepalanya, "Buddha juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah kehabisan bahan bakar. Ayo atur pemakaman sesegera mungkin." Hubert Song merasa putus asa di hatinya, dia berpikir bahwa dengan penampilan Liam Na, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi dia masih putus asa. Dia tiba-tiba menatap tajam ke arah istrinya dan berkata, "Wanita tidak tahu malu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan?
Istri Hubert Song gemetar ketakutan, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Hubert, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu ingin melukaiku?" Hubert Song mencibir, "Aku akan segera membuat surat wasiat, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari propertiku." Kemudian dia berkata kepada Liam Na, "Master Liam Na, tolong pergi ke anakku dan lihat apakah dia bisa diselamatkan." Liam Na berdiri diam, dia tiba-tiba berkata kepada istri Hubert Song, "Dia adalah orang yang sekarat dan tidak berguna. Aku akan merahasiakannya untukmu, bagaimana kalau kamu menyerahkan setengah dari hartanya kepadaku?" Hubert Song tercengang, dan kemudian dia berkata dengan keras, "Master Liam Na, apa maksudmu?" Istri Hubert Song tampaknya mengerti maksudnya. Dia segera mengangguk, "Oke, aku akan memberikan setengah dari properti keluarga Song kepada Master." Begitu dia selesai berbicara, Liam Na menundukkan kepalanya dan batuk 2 kali. Hubert Song tiba-tiba menegang, dan detik berikutnya, dia berhenti bernapas. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Wajah istri Hubert Song pucat, dan dia menatap kepala keturunan Asia Tenggara ini dengan ketakutan, dan berkata dengan suara gemetar, "Master, tolong selamatkan putraku." Liam Na berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa untuk menyelamatkan orang, tetapi aku harus menagih tambahan biaya, harganya 100 juta RMB. Istri Hubert Song mengutuk dalam hati, monster ini sangat rakus akan uang. Itu 100 juta RMB ketika dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak berani tidak setuju, dan berkata dengan cepat, "Oke, 100 juta RMB. Liam Na, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku sampai aku membalaskan dendam Moacha. Kamu bawa aku ke pria bernama Maxon Wu, dan aku akan membunuhnya sendiri." Istri Hubert Song buru-buru berkata, "Oke, aku akan segera menemukan seseorang untuk memimpin jalannya." Saat ini, Maxon Wu tidak tahu tentang pengawasan yang berbahaya itu, dan dia sedang berlatih jurus Twisting Flowers. Dia sudah menemukan jalan keluar untuk 6 cara terakhir yang ditunjukkan jurus Twisting Flowers, dan 12 arah itu tidak dapat diprediksi. Namun, dia selalu merasa ada yang salah dengan jurus Twisting Flowers, dan semakin terampil, semakin kuat perasaan ini. Dia tidak menyadarinya sampai belum lama ini bahwa jurus Twisting Flowers harus dilepaskan dari Reiki untuk mengerahkan kekuatan mematikan yang paling kuat. Reiki telah dilepaskan, itu seharusnya bisa menerobos. Dia berkata pada dirinya sendiri. Setelah 2 tahun bekerja keras di penjara, dia tidak memiliki fokus lain. Selain makan dan istirahat, dia berlatih. Kerja keras semacam ini sebanding dengan efek 10 tahun berlatih di luar. Dia meletakkan dasar yang kokoh. Pada saat ini, dia berdiri tertunduk, telapak tangannya berpelukan, dan Reiki-nya bergerak sesuai dengan metode pernapasan. Setelah sekitar setengah jam, Reiki di tubuhnya tiba-tiba mengembun, dan jumlahnya berkurang setengahnya, tetapi kepadatan energinya justru berlipat ganda. Dia benar-benar kosong dan hampir pingsan di tempat. Mau tak mau dia terkejut dan dengan cepat duduk lalu bermeditasi untuk mengatur napasnya. Hanya setelah berkultivasi sampai gelap, Reiki di tubuhnya diisi ulang. Dia menemukan bahwa kepadatan Reiki-nya telah berlipat ganda, dan kekuatan internalnya menjadi lebih dalam. Kekuatan internalnya menjadi lebih dalam. Bagus. Sekarang kamu bisa mengeluarkan Reiki-mu. Setelah dia selesai berbicara, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang merupakan Reiki-nya. Dengan tangan kanannya, dia menggunakan jurus Twisting Flowers, dan dengan satu ketukan,
tiga Reiki melepaskan tembakan ke udara sehingga mengenai beberapa kerikil di tanah. Bab 59, Pertempuran Liamna. Bagus, kekuatan jurus Twisting Flowers ini sedikit lebih kuat dari peluru. Mata Maxon Wu berbinar, dan dia sangat puas dengan efek jari ini. Pada saat ini, ketika Nelly Wu pulang dari sekolah, dia berlari ke Maxon Wu dan berkata, "Kak, Universitas Huaking meneleponku." Mata Maxon Wu berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, "Oh, apa yang dikatakannya?" Nelly Wu tersenyum dan berkata, "Orang yang menelepon adalah direktur kantor penerimaan mereka, dia bermarga Long. Direktur Long mengatakan bahwa nilaiku sangat bagus, dan berharap aku dapat mempertimbangkan untuk memasuki sekolah mereka di masa depan." Maxon Wu tahu bahwa ada dua universitas terkenal di Cina, yaitu Huaking dan Tianjin. Keduanya bersaing untuk mendapatkan siswa terbaik. Dia mengangguk dan berkata, "Aku percaya bahwa segera, Universitas Tianjin juga akan meneleponmu. Kamu terima saja dulu, jangan khawatir tentang yang mana yang harus dipilih nanti." Nelly Wu mengangguk dengan penuh semangat, dan kemudian pergi mencari Stella Zhu. Selama tinggal bersama Stella Zhu, Nelly Wu menganggapnya sebagai kakak sendiri dan membicarakan segalanya dengan dia. Maxon Wu ingin berlatih tinju 5 naga untuk sementara waktu, tetapi hatinya tiba-tiba bergerak, matanya tertuju pada dinding halaman. Dinding halaman sangat tinggi, dan ada semak di luar tembok tersebut, jadi tidak ada seorang pun di sana. Tapi Maxon Wu mendengar suara napas yang samar. Setelah reikinya dilepaskan, reiki tersebut menjadi lebih sensitif, dan dia bisa mendengarnya, bahkan suara yang paling lembut sekalipun. Dia segera membuka matanya dan melihat seorang pria berambut panjang berdiri di belakang dinding, mengenakan pakaian aneh, dengan seutas tengkorak tergantung di lehernya, terlihat sangat aneh. Maxon Wu menyipitkan matanya dan berpikir apakah orang ini seorang master yang disewa oleh keluarga Gong. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pria berambut panjang itu tiba-tiba memuntahkan serangga terbang dari mulutnya. Lalu dia mengatakan sesuatu dan serangga itu terbang di atas dinding dan terbang ke arahnya. Matanya menjadi dingin, dia menjentikkan jarinya, dan jurus Twisting Flowers yang baru dilatih melepaskan reiki sehingga serangga itu hancur dengan suara krek berubah menjadi daging cincang. Pria berambut panjang itu mengguncang tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat. Dia melemparkan serangga beracun yang ada jejak kontak dengan pikirannya, sehingga saat serangga beracun itu mati, dia juga diserang. Setelah membunuh serangga terbang, Maxon Wu tiba-tiba bergerak, dan dalam 3 langkah, dia berjalan sejauh puluhan meter, lalu naik ke udara, memanjat tembok setinggi 10 meter, dan mendarat di depan si pria rambut panjang. Pria berambut panjang itu adalah Liam Na, yang sedikit terkejut dengan penampilan Maxon Wu. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Maxon Wu. "Kamu, Maxon Wu." Maxon Wu, "Iya, ini aku, kamu siapa?" "Yang baru saja kamu lepaskan adalah cacing Gu." Liam Na mencibir, "Aku adalah kakaknya Moacha, namaku Liam Na. Kamu telah membunuh saudaraku, dan aku datang untuk membalaskan dendamnya." Setelah dia selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan mendengus, dan asap hitam bertiup ke arah Maxon Wu, baunya busuk. Jika Maxon Wu tidak mengeluarkan reikinya yang sebenarnya, akan sangat sulit untuk menghadapi ini. Dia tidak bergerak, dan ketika dia menepuk telapak tangan kanannya, dia mendengar suara ledakan, aliran udara terombang-ambing, dan asap hitam ditembakkan kembali sehingga semuanya jatuh ke Liam Na. Liam Na terkejut,
dan melihat bahwa Mek Son Woo kuat, 1 lawan 1, dia mungkin bukan lawannya. Dia segera melafalkan serangkaian mantra, lalu meraih segenggam cacing dan menelannya langsung. Saat berikutnya, lapisan asap hitam muncul di sekelilingnya. Lapisan asap hitam ini sangat korosif dan memiliki efek yang mirip dengan Reiki. Liam Na terbungkus asap hitam, seperti perokok hitam, lalu mengulurkan tangan untuk meraih Mek Son Woo. Di mana Mek Son Woo bisa membiarkannya mendekat, dia menjentikkan dengan kedua tangan, dan langsung menembakkan beberapa angin dari jarinya, seperti peluru, dan dia mendengar suara kacau, engah, dan asap hitam menyebar di tempat Liam Na dipukul. Dia mendengus beberapa kali dan tampak kesakitan, tetapi tidak terluka. Mek Son Woo sedikit terkejut bahwa jurus Twisting Flowers tidak lemah, tetapi mengapa tidak dapat melukainya. Dia membuka matanya sedikit, mengeluarkan suara peluit lembut, dan segera melemparkan tinju 5 naga, lengannya seperti 2 naga, dan sihirnya tidak dapat diprediksi. Tinju 5 naga yang digabungkan dengan Reiki, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dia meninju, dan ada kekuatan pembunuh yang meledak lebih dari 10 meter. Mendengar suara, boom, sebagian besar energi hitam di tubuh Naron tersebar. Sebelum energi hitam berkumpul, pukulan kedua tiba. Brok. Kali ini, dia ditinju di perut, dan dia melengkungkan tubuhnya, dan energi hitam di tubuhnya dengan cepat menghilang. Mek Son Woo segera mengulurkan beberapa jari, menyegel pembuluh darah di sekitar tubuh Liam Na. Teknik yang dia gunakan, yang disebut memotong pembuluh, adalah teknik medis, dan dia menggunakan jurus Twisting Flowers untuk menampilkannya. Pembuluh darah terputus, dan Liam Na tidak bisa segera bergerak. Dia menatap Mek Son Woo dan berkata, "Kekuatanmu luar biasa, aku bukan lawanmu, jadi tolong lepaskan aku bisa memberimu uang, bahkan banyak uang." Liam Na ini, pada pandangan pertama, bukanlah orang yang baik. Mek Son Woo tidak berniat untuk melepaskannya, dan berkata dengan ringan, "Sejak kamu menyerang, kamu sudah mati, dan uang tidak dapat menyelamatkanmu." Liam Na menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku, Liam Na, murid Sekte Black Sky. Jika kamu membunuhku, Sekte Black Sky tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku melepaskanmu, kamu juga akan membalas dendam kan?" Mek Son Woo terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, menamparkan dahinya dan membunuhnya di tempat. Setelah membunuh Liam Na, dia mencari dan menemukan beberapa botol dan toples dari tubuh Liam Na, yang penuh dengan serangga dan racun, lalu dia langsung membuangnya. Namun, salah satu botol menarik perhatian Mek Son Woo. Botol itu terbuat dari emas dan berisi kepompong yang masih hidup. Mata dimensionalnya dapat merasakan bahwa kepompong ini memiliki vitalitas yang sangat kuat, dan itu tidak biasa pada pandangan pertama, jadi dia menyimpannya. Selain itu, dia juga menemukan token yang diukir dari gading, seukuran telapak tangan, dan dia juga menyimpannya. Setelah penggeledahan tubuh, dia menelepon Julius Huang dan Gary Fang dan meminta mereka untuk membuang mayatnya. Julius Huang sama sekali tidak terkejut dan menerima tugas itu dengan tenang. Kembali di halaman, Mek Son Woo terus berlatih tinju 5 naga tidak seperti orang lain. Semakin tinggi kultivasinya, semakin besar pula kekuatannya. Dia ingin melatih kelima naga itu sesegera mungkin. Setelah makan malam, dia datang ke hotel untuk melihat dan merawat Carolyn Lin lagi. Setelah akupuntur, kondisi Carolyn Lin membaik secara signifikan, setidaknya dia tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit untuk hemodialisis.
Dia sudah terbiasa dengan metode perawatan ini, mengenakan pakaiannya, dan berkata, "Terima kasih Maxon Wu, aku jauh lebih baik sekarang." Maxon Wu mengangguk, "Kamu sudah bisa kembali besok. Ingatlah untuk minum obatmu tepat waktu di masa depan." Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi, Casey Lin benar-benar panik. Dia dengan cepat berkata, "Apakah ibuku tidak perlu dirawat lebih lama lagi?" Maxon Wu, "Tidak perlu, minum obatnya dengan tepat waktu." Caroline Lin tersenyum sedikit dan berkata, "Maxon Wu, kita tidak perlu khawatir lagi. Kamu bilang biarkan Casey untuk terus belajar, lalu kita akan pergi ke Yunjing, dan aku akan mencari pekerjaan agar dia bisa belajar." Maxon Wu berpikir sejenak, dan berkata, "Kamu masih lemah sekarang, jadi tidak akan bisa bekerja dalam jangka pendek. Kalian pergi ke Yunjing dulu, di sana aku punya rumah, dan kalian bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Adapun untuk biaya kuliah Casey, aku yang akan menanggungnya, lagi pula kita sudah sepakat." Mendengar bahwa ada sebuah rumah di sana, Caroline Lin sangat berterima kasih, "Maaf telah merepotkanmu lagi. Maxon Wu, ini hal kecil, rumah itu diberikan kepadaku oleh orang lain. Lagi pula aku tidak bisa tinggal di sana, jadi sia-sia jika membiarkannya kosong." Dengan cara ini, ibu dan anak perempuan itu berdiskusi dengan Maxon Wu dan memutuskan untuk kembali ke Yunjing Selasa depan. Selasa depan, Maxon Wu akan pergi ke Yunjing untuk menemui Clarice Tang di perjalanan.